Lampu itu bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala khatimatun yahrumu bil hadathi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kutiba li darsi qur'anin walau ba'du ayatin kalauhin wal ibratu fi qasdi dirasah wa tabarruk bi halatil kitabati duna ma ba'daha wal ibratu utawi yang terbilang fi qasdi dirasati pada tujuan deres, pada tujuan membaca Al-Quran wa tabarruki dan tabarruk dan ngalap barokah bi halatil kitabati yaitu di saat menulis duna tidak itu tergantung di saat menulis. Kalau di saat menulis itu bertujuan untuk dibaca, maka benda itu dipegang hukumnya Quran. Kalau benda itu ditulis tidak untuk dibaca, semisal dibuat kaligrafi, maka benda itu tidak dinamakan Al-Quran. Wabil katibi li nafsi aw li ghairihi tabarruan. Wabil katibi dan kepada yang menulis li nafsihi untuk dirinya aw li ghairihi atau untuk orang lain tabarruan karena ngalap barokah. Artinya apabila ada orang menulis Quran, menulisnya tidak dalam rangka untuk dibuat membaca, tapi untuk tabarruk atau untuk hiasan semisal, maka tulisan semacam ini tidak dinamakan Al-Quran. Baik tabarruk menulisnya itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, tidak bisa dinamakan Al-Quran, sehingga disentuh tidak jadi masalah. Kaligrafi yang ada tulisannya ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nyampe selesai. Yang ditulis dalam rangka untuk kaligrafi seperti itu kaligrafi. Ini di waktu menulis ini tidak untuk dibaca, untuk hiasan. Sehingga kalau ini untuk hiasan, walaupun setelahnya dibuat untuk membaca, statusnya tidak Quran dan disentuh tidak dosa. Tapi kalau niat pertama kali yang menulis itu untuk membaca Al-Quran, untuk dibuat bacaan, tidak untuk hiasan, tidak untuk ngalap barokah, maka hukumnya adalah Al-Quran, disentuh hukumnya haram kecuali dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar. Wa illa fa'amiruhu la hamluhu ma'a mata'in. Wa illa dan apabila tidak seperti itu, fa'amiruhu maka yang memerintahkan menulis la hamluhu tidak membawa Al-Quran. Wa illa apabila tidak seperti itu keterangan di atas, fa'amiruhu maka tergantung orang yang memerintahkan menulis. Tuliskan ini untuk dibaca maka haram, tuliskan ini untuk tabarruk maka tidak. La hamluhu tidak membawa Al-Quran ma'a mata'in beserta barang-barang.
Apabila ada orang dalam keadaan hadas menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas, maka haram dosa. Hadas kecil, hadas besar harus suci dulu. Cara untuk mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Cara untuk mensucikan hadas besar dengan cara mandi janabah. Wudu itu kemarin udah dijelaskan musannif, apabila wudunya normal maka wudunya memakai air seperti biasa. Berniat dibersamakan dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian kedua kaki nyampe mata kaki. Itu bila mana organ tubuhnya tidak ada yang terhalang. Bagaimana jikalau ada yang terhalang? Semisal ada orang sakit, kemudian di tangan sininya itu biasanya diberi apa, Bre? Ini masih ada bekasnya ya. Masih ada bekasnya po. Diberi po, kemudian dilakban, kemudian diperban. Bagaimana menyikapi wudunya orang yang organ tubuhnya ini ada perbannya? Wudunya seperti biasa, membasuh muka, membasuh kedua tangan. Namun berhubung di sini ini ada perbannya, kan tidak terbasuh itu di dalamnya, maka wajib diganti dengan tayamum. Tayamum harus diletakkan di waktu membasuh tangan. Jadi membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan 3 kali. Di waktu nyampe di sini, ini nanti kan cuma diusap sedikit aja. Kemudian mengambil apa itu? Mengambil debu yang suci. Debu itu artinya tanah. Tanahnya jangan tanah keras, tapi tanah yang sudah apa itu dihancurkan menjadi lunak, menjadi kecil-kecil, menjadi debu. Tangannya jangan basah. Kalau basah tidak sah. Tangannya basah dibuat menyentuh jadi basah, malah jadi wedit waloh. Jadi tangannya harus kering. Tangannya harus kering. Kemudian disentuhkan di debu itu, lalu dicipratkan dulu biar tidak terlalu banyak debunya. Setelah itu diusapkan. Ini namanya durbah wahidah. Basuhan 1 kali. Nomor 2, ngambil lagi jeret. Setelah itu diusapkan. Setelah itu tangan. Setelah itu tangan, kedua tangan dengan cara diusap dari sini, seret itu di belakang ya, belakang. Jangan ke depan. Kalau ke depan nanti jadi mustakmal. Kalau ke depan jadi hilang nanti. Di belakang. Setelah itu terus bawah, seret. Seret lah. Gini. Bidarbata ini dengan 2 geblokan. Ini ada perbannya. Apabila perban ini diletakkan di saat dia suci, maka sholatnya tidak perlu mengqadha. Tapi kalau perban ini diletakkan di saat dia belum suci, mungkin dia kecelakaan kemudian langsung diangkut di mobil polisi, dibawa ke rumah sakit, kemudian langsung diperban dalam keadaan dia berhadas, maka sholatnya nanti wajib diqadha. Karena masih ada sini yang belum suci. Apalagi yang mereka itu dipo. Karena dipo ini ada jarum yang ditusukkan di dalam kulit, kemudian menyentuh dengan darah. Sehingga ada toler yang menuju ke po itu, ini ada darahnya. Ini hukumnya juga tidak sah. Walaupun tidak sah, tapi tetap mereka itu wajib sholat. Karena sholat ini adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin. Sholat yang semacam itu namanya sholat li hurmatil waqti.
Sehingga apabila ada orang sakit di rumah sakit 3 hari semisal seperti saya kemarin, hari apa saya berangkat? Hari Senin, Selasa, Rabu ya. Senin, Selasa, Rabu saya pulang. Maka sholat selama 3 hari ini, berhubung ada po yang masuk di dalam tangannya, maka sholatnya wajib diqodho 3 hari kali 5 kali sholatan, yaitu 15 kali 17 rakaat gitu. Berarti 15 kali 15 sholatan. Paham ya? Ini di waktu apa itu tayamum ini harus ditartibkan. Artinya apabila perbannya itu di tangan, maka tayamumnya di waktu membasuh tangan. Kalau perbannya ada di pipi, semisal kamu tidur dicium sama curut, lo iso melawok separuh, kemudian ditambal dengan salon plus misal, ditambal sakit. Ini tayamumnya itu di saat sampeyan membasuh muka, kemudian sampeyan tayamum. Bang. Jadi tayamum itu diletakkan di mana perban itu ada. Kalau perbannya tiga semisal, di pipi ada perbannya, di tangan ada perbannya, di kaki juga ada perbannya. Ini tayamumnya juga 3 kali. Ini khusus wudhu. Ini beda sekali dengan mandi. Kalau mandi janabah tidak. Kalau wudhu tadi, perban itu diganti dengan tayamum. Membasuh perban itu diganti dengan tayamum. Diurutkan menurut posisi perban. Kalau perbannya di wajah, tayamumnya berarti di waktu membasuh wajah. Kalau perbannya di tangan, tayamumnya di waktu membasuh tangan. Kalau perbannya di kaki, tayamumnya di waktu membasuh kaki. Namun apabila mandi tidak seperti itu. Apabila mandi tidak seperti itu. Terus bagaimana? Saya ini ada jahitan nih, ada jahitan di perut saya. Ada orang jahitan di perut semisal, kemudian berhubungan intim sama istrinya. Mereka kan janabat. Mereka wajib janabat. Sementara ada perut yang diberek, yang tidak bisa terbasuh dengan air, maka wajib tayamum. Bagaimana peletakan tayamum? Tayamumnya bebas. Diletakkan di pertama kali sebelum mandi boleh, diletakkan setelah mandi boleh, diletakkan pertengahan mandi juga boleh. Paham maksud saya? Dan apabila ada orang yang perbannya banyak, semisal ada orang mandi janabat, perbannya banyak, di sini ada perbannya, di batok ada perbannya, di leher ada perbannya, di udel ada perbannya, di paha ada perbannya, di kaki ada perbannya, dari sini sampai sini ada perbannya semua. Ini orang tayamumnya cuma 1 kali saja apabila mandi janabat. Ini beda sekali di saat ada orang yang wudhu. Paham sampai sini keterangan saya? Paham? Sehingga apabila kita pengen memegang Al-Quran, di mana Al-Quran itu wajib untuk dalam keadaan suci, maka wudhunya harus diperbaiki. Apabila Anda pengen mengetahui tentang jati diri seseorang, orang itu adalah orang yang baik ataupun orang yang jelek, caranya adalah lihatlah sampai di mana baik dan jeleknya sholatnya. Apabila Anda pengen mengetahui sholatnya seseorang itu baik, caranya adalah lihatlah cara berwudu. Apabila Anda pengen mengetahui cara wudunya seseorang itu baik ataupun tidak, caranya adalah lihatlah di saat di aktivitas hari-hari mereka. Apabila mereka itu adalah orang-orang yang jelek, yang acak-acakan, hidupnya yang ngawur,
biasanya wudhunya juga ngawur, sholatnya wah wak kadang-kadang sujud ini keningnya ini belum nempel di sajadah ini sudah kabur. Tahiyat awal tahiyat awal pantatnya ini belum nyentuh di kakinya ini udah berdiri lagi. Allahu Akbar, Allahu hamidah, Allahu Akbar, sami Allah. Rukuk kok timbul gini dok gitu. Rukuk timbul gini. Ini bukti kalau orang ini orang jelek. Bahkan apabila ada seseorang yang tidak mau sholat, menyia-nyiakan sholat, jelas ini orang jelek. Ustadz, ini ada orang nggak mau sholat Ustadz, tapi akhlaknya baik, orangnya dermawan, sering menolong orang. Bohong. Kebaikan mereka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan mereka tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak di akhirat, apabila Allah akan menghisab kepada seorang hamba yang dilihat pertama kali amalnya adalah sholat, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, apabila sholatnya baik maka semua amalnya akan beruntun menjadi amal-amal yang baik. Apabila sholatnya jelek maka amal-amal mereka juga jelek semua. Sabda Rasul yang paling tren adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. La hamluhu, tidak membawa Al-Quran ma'amata'in, beserta barang. Ada orang hadas membawa Al-Quran tapi Al-Qurannya ditaruh di tas. Tasnya ada barangnya. Ini membawa tas ini yang berniat membawa tas, tidak berniat membawa Quran loh. Ini walaupun dalam keadaan hadas hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Yang gak boleh itu apabila ada orang membawa tas di dalamnya cuman Quran saja. Dia hadas, haram ini orang, dosa. Makanya banyak beberapa orang yang mati su'ul khotimah justru dari kalangan penjual-penjual Quran. Penjual-penjual Quran itu banyak wafatnya su'ul khotimah. Kenapa bisa seperti itu? Mereka sering memegang Al-Quran dalam keadaan hadas. Mereka sering meletakkan Al-Quran di dasar-dasar tanah, di dasar-dasar keramik. Diletakkan begitu saja, Quran ditumpuk-tumpuk. Kadang-kadang Quran diletakkan di kardus, diuncalkan begitu saja. Pada akhirnya Quran itu melaknat pada dirinya. Kayaknya kan ada orang punya penjual toko Quran kemudian terbakar. Itu gara-gara seperti itu. Bukan gak boleh jual Quran, gak apa-apa, halal menjual Quran halal. Yang tidak diperbolehkan itu adalah dalam keadaan hadas memegang Al-Quran, hukumnya haram. Kecuali dalam keadaan hadas, kamu membawa tas, kamu membawa koper, kemudian di dalam koper itu tidak cuma Al-Quran, masih ada barang-barang lain, maka hukumnya tidak apa-apa. Wal mushafu, adapun mushaf ghairu maksudin, tidak dituju bil hamli untuk dibawanya. Mereka membawa tas dan barang-barang lain. Mereka bertujuan tidak membawa Al-Quran tapi membawa tas. Maka hukumnya boleh dalam keadaan hadas. Wa masu waraqatin, dan menyentuh kertas. Walawil bayadha, walaupun bagian yang kosong. Walaupun pada bagian yang kosong.
Ada orang menyentuh kertas Quran, jadi semisal ya, ini ada Quran semisal, kemudian di sini ada lembarannya. Mana Quran? Tak nyentuhkan Quran langsung. Ayo ke sini. Cepet. Semisal ini kan ada Al-Quran, kemudian di sini ini kan ada yang tidak ada tulisan. Kemudian kamu sentuh di sini, haram, nggak boleh. Walaupun ini tidak ada tulisannya, tapi ini bagian daripada lempiran Al-Quran, maka hukumnya haram. Pak, ada orang menulis Al-Quran baru ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya untuk dibaca, kemudian kamu menyentuh bagian sini yang tidak ada tulisannya, hukumnya haram. Gak boleh. Paham? Gak boleh sampean itu dalam keadaan hadas kemudian membuka Al-Quran itu disentuh sini, alasannya ini kan gak ada tulisannya, aku buka ini gak ada tulisannya, gak apa-apa. Haram. Kok nggak ada tulisannya kau? Hah? Au nahwi dorfin, atau semisal tempat u'idda yang disediakan lahu untuk Al-Quran. Wawa, adapun Quran, wawa dan Al-Quran fihi, di dalam tempat itu ada peti, ada peti khusus, ada tas khusus yang disediakan untuk tempat Al-Quran. Maka peti itu hukumnya adalah Al-Quran, haram menyentuh peti itu kecuali dengan berwudu, kecuali dalam keadaan suci. Kecuali apabila Al-Qurannya tidak ada, tasnya sudah kamu lepas dengan Qurannya, Qurannya kamu taruh di sini, kemudian kamu menyentuh tasnya, ini nggak masalah. Qurannya kamu taruh di sini, kemudian kamu menyentuh petinya di sini, nggak masalah. Yang bermasalah itu apabila ada peti, di dalamnya ada Al-Quran, maka kamu menyentuh peti itu hukumnya haram. Ustadz, bapak saya membuat peti besar, Ustadz. Lihat terus, di dalamnya ada Al-Quran. Mana petinya? Tuh, bapakku membangun rumah besar loh Ustaz. Itu kan di dalamnya Al-Quran. Berarti menyentuh rumah ini dosa Ustaz? Ya enggak. Kamu itu peti yang gede nih kamu. Namanya tidak peti, itu namanya rumah. Ustaz, bapak saya beli mobil Ustaz untuk tempat Quran. Berarti menyentuh mobil itu haram, ada kau. Kecuali kalau Qurannya besarnya satu mobil, memang mobil itu dirancang, dibuat untuk menempati Quran, ya memang. Kalau Qurannya kecil, diletakkan di dalam mobil, menyentuh mobil, ya nggak apa-apa. Aneh Ustaz, Kang David itu bawa Quran diletakkan di sakunya itu Ustaz. Berarti kan Kang David ini adalah petinya Quran. Berarti menyentuh Kang David hukumnya dosa kecuali dalam keadaan suci. Payah. Tidak. Saku ini tidak termasuk. Nggak ada ceritanya ini peti Al-Quran, nggak ada. Nggak apa-apa. Berarti ya Ustaz, itu menyentuh Al-Quran diharamkan karena ada Al-Quran di dalamnya. Iya. Berarti kalau ada orang, ada seorang lelaki atau perempuan semisal dia hafal Al-Quran dari surat Al-Fatihah nyampe Qul a'udzu binas, kan ada di dalamnya semua Ustaz. Berarti itu hukumnya Quran? Ya tidak.
Kecuali kalau orangnya ditulisi dari buatonya, tulisi kabeh dalam rangka untuk dibaca Al-Qur'an nyampe tekan kakinya. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Tulis kuwi kula drobinase ni sikil. Dalam rangka untuk dibaca loh. Nah itu kemungkinan. Sebabnya memang ditulis untuk dibuat membaca Al-Qur'an. Tapi bagaimana apabila ada orang ditulisi tubuhnya dengan Al-Qur'an? Ya lihat-lihat toh. Kalau nulisnya di sini ya nggak apa-apa toh. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Enggak apa-apa. Tapi engko nek wis tekan kelamin ya dadi dosa enggak? Tekan kelamin gini, kulnah bi'tu minha jami'a fa imma tekan tengah kelamin ya dosa. Payah kowe, sapa iki? Coba lakoni yuk. Kita baru iya lihat-lihat. Apalagi nyampe nulis Qur'annya nyampe di pantat dosa. So gede. Kan Quran Ustaz, ya Quran, tapi menulis Al-Quran itu yang genah. Makanya kadang-kadang ada orang nulis Bismillahirrahmanirrahim, nulisnya di belakang mobil. Ada mobil di belakangnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ning buri mobil itu sama saja ada orang melakukan berangkang bokongnya ditulisi Quran. Soal adab itu nggak boleh itu, woi dikelotok. Kalau diletakkan di depan sih rodo apa terhormat, di belakang kan pada akhirnya kan kena kelok apa mobil apa namanya keloknya itu apa asap knalpot. Orang mau kuwi tok. Ngapa meneh mobile Erkam iku suarane kaya wong ngadual. Tok. Bung. Direne ana gunung ape meletus ya. Mobilmu itu to sing apekan kan? Apa iku kenal pote iku lho digenahno. Ini Qur'annya ini kebulan, Qur'annya kena kotoran. Jangan. Qur'annya kena kotoran, apalagi kalau musim penghujan, wah, cerot semua. Jangan. Itu kalau menghinakan Quran hukumnya haram itu orang yang meletakkan Bismillahirrahmanirrahim di belakang mobil. Jadi nulis sing genah Kang sampean. Nulis Al-Qur'an iki sing genah, sing apik. Aja ngawur. Dumeh Quran itu apa? Terus montore sampean itu toh plat-plate lho, iso ayat-ayat Quran. Nggo lampu diberi Bismillahirrahmanirrahim, kene diberi kene bengi. Terus nggo kene klet iki ayat kursi, sing kene payah sampean. Kenal pote tulisi surat Al-Ikhlas. Ya Din montormu diteliti kok ana tulisannya apa? Gambar cewek. Nah, gambar cewek sih apa-apa La qalbu waraqihi. La qalbu waraqihi, tidak membuka kertasnya Al-Quran bi'audin dengan kayu. Ada Al-Quran, kemudian kamu pengen membukanya dengan kayu. Mana? Anggap saja pen lah, pen mana. Kamu dalam keadaan hadas, kamu membaca Al-Quran. Orang dalam keadaan hadas kecil boleh loh ya membaca Al-Quran. Boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Kemudian kamu pengen membukanya pakai kayu. Ini nggak jadi masalah ini. Sampai buka semacam ini nggak apa-apa. Kamu dalam keadaan hadas, kamu menyentuh Al-Quran dengan kayu, dengan barang, itu nggak apa-apa. Yang penting barang yang kamu sentuhkan ini dalam keadaan suci. Tapi nak kayu iki ben mbok gawe nglodok ning toilet sampe kotor ana. Kamu haram. Paham? Idza lam yanfasil, di waktu tidak terpisah. Idza lam yanfasil, di waktu tidak terpisah. Alaihi, pada kayu. Kalau membukanya Al-Quran ini pakai kayu, kemudian setelah kamu buka gini, kemudian terpisah. Jadi ini tuh kertasnya terpisah, terangkat, ya dosa, wajib suci. Kalau Qurannya terpisah, wajib itu. Tapi kalau mutasil, kalau masih kumpul, kamu gini kan nggak apa-apa. Tapi kalau kamu angkat kemudian terpisah, kamu terangkat, dosa. Itu sama saja sampean bawa kayu, kemudian kamu letakkan di sini, kamu mengangkatnya, tapi yang kamu pegang kayunya, ya nggak boleh, paham? Langkung nak sampean kadas mun nyekel Quran langsung nggowo apa? Pakai kain, mbok gawe ngene, ya haram. Ya boleh. Wala ma'a tafsirin, dan tidak bersama tafsir. Wala ma'a tafsirin, dan tidak bersama tafsir. Zada yang tambah, zada yang tafsirnya tambah, yang tafsirnya lebih dari huruf Al-Quran, walau ihtimalan, walaupun hanya kira-kira, walau ihtimalan, walaupun kira-kira. Ada tafsir Jalalain. Coba mana tafsir Jalalain, tuh. Ada tafsir Jalalain. Itu kan ada Qur'annya. Itu. Sementara di sela-sela Al-Qur'annya ini banyak tafsirnya. Bila mana tafsirnya lebih banyak daripada Qur'annya, maka menyentuh Quran semacam ini boleh. Menyentuh Quran semacam ini boleh. Seperti terjemah juga. Sebagian ulama loh ya. Ini ada terjemah, kemudian Quran sama terjemahnya. Kalau dihitung hurufnya lebih banyak terjemahnya, maka boleh dalam keadaan hadas. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau terjemah itu ya hukumnya seperti Quran, sehingga wajib dalam keadaan wudu gitu. Tapi aku lebih cenderung yang mengatakan boleh dalam keadaan terjemah. Tapi kalau tafsir seperti tafsir Jalalain, menurut penghitungan ulama, huruf yang ada di Quran sama tafsir Jalalainnya itu hurufnya lebih banyak tafsirnya, sehingga diperbolehkan. Sebagian ada ulama mengatakan setelah dihitung-hitung itu KCE cuma 3 huruf tok, itu tafsir Jalalain sama Quran. Berhubung KCE-nya mung sedikit, sehingga ini rawan kadang-kadang kan orang menulis atau mencetak kan hurufnya kurang, sehingga ulama ada kiai mengatakan megang tafsir Jalalain wajib pakai wudu. Alasannya rawan lebih banyak Qurannya daripada tafsirnya.
Tapi sekarang ini tafsir Jalalain, tengahnya kan tafsir Jalalain, tapi pinggirnya kan sudah ada asbabun nuzul, sehingga memegang tafsir Jalalain yang ada di cetakan itu jelas hukumnya boleh walaupun dalam keadaan hadas. Wala yumna'u, dan tidak dilarang sobiyun, anak kecil, mumayyizun, yang sudah tamyiz, mumayyizun, yang sudah tamyiz, mumayyizun, yang sudah tamyiz, muhdisin, yang berhadas, walau junuban, walaupun hadas junub, hamla, membawa Al-Quran, wa massa nahwi mushafin, dan menyentuh semisal Al-Quran, lihajati ta'allumihi, karena hajat belajarnya sobi, wa darsihi, dan membaca Al-Quran, wa darsihi, dan derisnya sobi. Anak kecil yang sudah tamyiz. Sudah tamyiz itu artinya sudah dolor, udah ngerti nang ini Quran, ini kitab, ini buku, udah ngerti. Ini namanya dolor. Seperti ini kan dolor. Sini le, sini. Ini apa le? Al-Quran. Kalau ini Quran apa buku? Ini Quran apa buku? Buku. Ini Quran ya, ini buku ya. Nanti kalau kamu sudah wudu boleh menyentuh ini. Kalau ini nggak apa-apa. Gitu ya, paham ya? Ini namanya tamyiz namanya. Itu bapakmu apa enggak itu? Itu. Iya. Maksudnya Paris itu yang lewat tadi bawa motor, bukan yang ini. Kalau ini anak buahnya Pak Yanto. Namanya tamyiz namanya. Udah sana. Namanya tamyiz. Jadi tamyiz itu artinya orangnya sudah dolor. Kalau di kitab-kitab itu makna tamyiz itu adalah orang yang waktu makan bisa makan sendiri, waktu cebok bisa cebok sendiri, waktu kencing bisa kencing sendiri. Ini namanya tamyiz. Tapi kalau masih makan dulang ngising cewek gitu. Ini namanya belum tamyiz. Ustaz, Kang Wijal nggih ngoten niku Ustaz. Oh, kalau itu stres itu. Sidik-sidik celok-celok, sidik-sidik celok-celok. Kalau paham ya? Jadi tamyiz ini udah bisa membedakan antara tembelek lencong sama apa? Jenang kudus. Jadi kalau ada anak kecil di siang, operasiku malah sakit. Kalau ada anak kecil diberi tembelek lencong, sama bubur jadi, sama jenang, kok dia milih jenang, jelas ini tamyiz. Tapi kalau yang dipilih tembelek lencong yang dibangun, ini enggak tamyiz. Kalau ada anak kecil yang sudah tamyiz, maka anak kecil ini di saat belajar Al-Quran, membawa Al-Quran dalam keadaan hadas diperbolehkan.
Kalau anak kecil ini tidak diperbolehkan untuk membawa Al-Quran, alasannya dia hadas. Wong anak kecil ini nggak ndelok, anak kecil itu subhanallah. Wis bar wudu lu ngentut. Ngentutnya malah dilagono. Lagu Spanyol. Anak kecil itu aneh bin ajaib. Wong saya ini juga punya santri kecil itu aneh bin ajaib kok. Sedikit-sedikit laporan. Ada anak kecil itu datang, saya barusan ngimami pulang. Ada santri anak-anak nemuin saya. Bi, ada apa? Bi, pejetin lah Bi. Pejetin, aku lelah gitu. Ya namanya anak kecil ya. Kan gak mungkin ya terusan apa itu? Mbak Liana terusan deketin saya Bi, pejetin lah Bi. Gak mungkin tuh. Anak kecil wajar, gak boleh terusan irham terusan jenggungi. Walat kiai ini kon mejeti. Aku wis sing gedhe ngene ora tau njaluk pejet ustaz, malah kowe njaluk pejet ustaz. Jadi anak kecil itu di saat belajar Al-Quran boleh memegang Al-Quran walaupun dalam keadaan hadas. Tapi kalau belum tamjiz haram, nggak boleh. Jadi si Hasan itu kemudian kamu pegangin Al-Quran, nggak boleh itu nanti itu dicokoti itu, disuwei, diwecing-wecing, diloreng-loreng Qur'ane, malah diida-ida, malah geminci-incian. Anak kecil, mana kerasa mbok dalili Pak, mana udin. Mana cilik belum tamziz cek orang haram dosa goblok murtad. Cilik murtad ke. Ya, anak kecil itu biasa. Nah, nambah murtad ke ora kaya Hasan ya dosa gede, alasane senengane abung-abungan karo mbak-mbak. Payah anak irham karo ane. Wa wasilatihima, dan sebagai wasilahnya belajar dan membaca Al-Quran. Kahamlihi lil maktab, wa wasilatihima, dan wasilah untuk ta'allum dan watarsib. Kahamlihi yaitu seperti membawa Al-Quran lil maktabi pada tempat belajar, wal ityani, dan mendatangi bihi kelawan Al-Quran, dengan Al-Quran, lil muallimi, kepada seorang guru, liyu'allimahu, supaya mengajarkan Al-Quran, liyu'allimahu, supaya mengajarkan sabi minhu, dari Al-Quran. Wa yahrumu, dan haram, tamkinu ghairil mumayyizi, wa yahrumu, dan haram, tamkinu ghairil mumayyizi, mempersilahkan selain yang belum tamziz, mempersilahkan megang Al-Quran kepada selain yang belum tamziz. Wa yahrumu, lan haram, tamkinu ghairil mumayyizi, mempersilahkan selain yang belum tamziz, minawil mushafin, dari semisal Al-Quran. Kalau ada anak kecil belum tamziz yang tidak pengen belajar, hukumnya haram, dipersilakan untuk membawa Al-Quran, haram karena rawan
rawan dihancurkan, rawan terinjak-injak, rawan dihinakan. Jam berapa? Walau ba'du ayatin, walaupun hanya sebagian ayat. Wallahu a'lam bishawab.